Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari para santri online, para teman-teman semua, kita ngaji Mishkatul Anwar kembali. Dan seperti biasa, mari kita hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i al muallifin wal musannifin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabit turuqil mu'tabarah wa ila arwahi wali songo qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'ada ilm barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila ruhi sahibi al-ihya wa sahibi mishkatil anwar hujjatil islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila arwahi ilm al-a'immatil arba'atil mujtahidin wa khususan ila ruhi al-imam asy-Syafi'i rahimahullah qaddasallahu sirrahu wa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'adal barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa khususan ruha hadratis Syekh Hashim Asy'ari, Mbah Wahid Hashim, Gus Dur wa sairi ulama'ina muassisil ma'ahidil islamiyah wa ila arwahi abaina wa ammahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi wa khususan ila ruhi abi Ki Abdullah Rifa'i wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatmah. Ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 94 dalam edisi Darul Minhaj atau 75 edisi Abul Ala Afifi. Daqiqatun ay hadhihi daqiqatun. Ini adalah masalah yang subtil, yang lembut ya, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang punya pandangan batin dan pandangan kerohanian yang tajam. Daqiqatun. Istilah daqiqah ini istilah yang maknanya sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau misalnya kita baca kitab fikih misalnya ya kata daqiqatun itu artinya adalah satu pembahasan yang mendalam tentang suatu masalah yang detail, yang lembut sekali. Ibarat tepung gitu, gelepung ya, itu tepung yang lembut ya. Sehingga kalau orang tidak punya pandangan yang tajam itu luput ya. Kayak ayaan itu kan, kalau sesuatu yang diayak itu kasar itu kan tertinggal dalam ayaknya, tapi yang lembut kan jatuh ke bawah ya, merosot jatuh ke bawah. Nah sama istilah ini maknanya daqiqatun itu masalah yang begitu lembut kayak tepung. Bagi orang yang ayakannya itu ayakan yang tidak yang tidak
yang ayakan yang lubang-lubangnya agak lebar ya, yang tidak tajam ayakannya ya luput itu, ya luput dia, nggak akan terlihat itu. Nah, daqiqatun ini apa isinya? Nanti kita akan baca ini. Daqiqatun ay hadhihi daqiqatun, masalah yang lembut sekali, yang subtil. Fi kaifiyati ibsaril anbiya'i as-suwara. Ini sebetulnya bukan bagian dari kitab Mishkatul Anwar, tapi ini keterangan dari muhakkik atau editor kitab Mishkatul Anwar yang edisi Darul Minhaj ini ya. Jadi ini bukan dari Al-Ghazali, tapi ini keterangan tambahan kayak subjudul untuk supaya kita tahu isinya apa ya, karena dari Al-Ghazali tidak ada keterangan ya, cuma daqiqatun begitu saja. Daqiqah ini adalah fi kaifiyati ibsaril anbiya'i as-suwara, di dalam menerangkan caranya melihatnya para nabi-nabi as-suwara terhadap forma, bentuk-bentuk ya, surah ya, surah. Kita sudah membahas dalam minggu yang lalu atau sebelumnya mengenai apa itu makna surah. Makna surah itu artinya forma, sesuatu yang ada bentuknya. Segala hal itu ada surahnya. Segala hal yang maujud ya, yang maujud itu ada surahnya. Nah, bagaimana cara para nabi-nabi itu melihat sesuatu yang ada formanya, ada bentuknya itu? Wa musyahadatihim, dan musyahadah melihatnya para anbiya al-ma'aniya, makna-makna min waraiha, dari baliknya, dari sebaliknya, dibalik dari surah itu. Jadi kan ada bentuk luar yang kelihatan, kemudian ada makna yang tersembunyi di balik bentuk. Nah, nabi-nabi itu bisa melihat bentuk luar yang kelihatan, yang material, tapi mereka juga bisa melihat makna yang tersembunyi di baliknya. Nah, cuma bagaimana itu beroperasi, caranya bagaimana hal ini terjadi? Idza qala, ketika mengatakan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini, Rasul berkata, ra'aitu Abdurrahmani ibn Aufin yadkhulul jannata habwan. Ra'aitu, melihat aku kanjeng Nabi, Abdurrahmani ibn Aufin, sahabat Abdurrahman ibn Auf, yadkhulu, masuk ya. Abdurrahman bin Auf ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah itu ya. Nah, kanjeng Nabi itu pernah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga habwan, dengan merangkak ya. Dengan merangkak itu ya. Nah, ketika Nabi mengatakan begini, fala tazunnanna, maka sekali-kali jangan mengira engkau, annau, sesungguhnya kanjeng Nabi, lam yusyahid, tidak menyaksikan kanjeng Nabi, dzalika, hal tersebut, bil basori, dengan matanya, kadzalika juga. Jadi ketika kanjeng Nabi bersabda begini, itu maknanya bukan kanjeng Nabi melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan hatinya, bukan dengan matanya. Jadi ini kan bagi orang yang rasional murni kan mungkin menganggap mustahil, bagaimana kok manusia masih hidup di dunia bisa melihat orang masuk surga dengan mata sendiri itu. Nah, ketika Nabi berkata begini, itu tidak berarti Nabi itu hanya melihat melalui hati atau pikiran ya, tetapi juga balra'a, tetapi juga melihat kanjeng Nabi kepada Abdurrahman bin Auf ya, fi yaqadhati, di dalam keadaan terjaganya kanjeng Nabi. Maksudnya tidak dalam keadaan tidur, tidak mimpi, tapi melihat langsung dengan mata pada saat beliau terjaga, dalam saat beliau itu tidak tidur. Kama yara, sebagaimana melihat kepada, kama sebagaimana sesuatu yara yang dilihat kepada ma ini, an-naimu, orang yang tidur, fi naumihi, di dalam masa atau dalam keadaan tidurnya an-naim. Wa in kana, walaupun ada Abdurrahman bin Auf, masalan upamanya, naiman, tidur, fi baitihi, di dalam rumahnya Abdurrahman bin Auf, bi syakhsihi, dengan badannya,
dengan bentuk fisiknya Abdurrahman bin Auf. Meskipun Abdurrahman bin Auf pada saat Kanjeng Nabi mengatakan tadi itu, nah beliau melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Pada saat Nabi berkata begitu, sahabat Abdurrahman bin Auf itu lagi tidur di rumahnya atau lagi sedang di rumahnya. Tetapi Kanjeng Nabi ketika mengatakan begitu, beliau melihat dengan matanya sendiri dalam keadaan terjaga, melihat Abdurrahman, melihat beliau masuk surga dengan tadi itu dalam keadaan merangkak. Artinya beliau itu melihatnya, jadi para nabi-nabi punya kekuatan mental tertentu ya, yang membuat mereka ini bisa melihat sesuatu yang bagi orang lain gaib. Mereka bisa melihatnya dengan mata badannya itu, mata fisiknya, bukan mata batinnya. Saking kuatnya kemampuan melihatnya itu, hal-hal yang gaib pun bisa dilihat dengan matanya itu. Itu maksudnya keterangan di sini itu begitu. Fa inna nauma, karena sesungguhnya tidur, innama athar, sesungguhnya mempengaruhi tidur itu fi amthali hadhil musyahadati, di dalam sejenis kesaksian-kesaksian seperti ini, penyaksian atau penglihatan seperti ini, liqahrihi, karena mengalahkannya tidur, sultan al-hawasi, kekuasaan indera-indera fisik kita, indera badan kita yang 5 jumlahnya itu, anin nuri, dari cahaya, al-batini, yang batin, yang tidak nampak, al-ilahi, yang bersifat ketuhanan. Fa innal hawasa, karena sesungguhnya hawas, yaitu indera-indera, syahilatun, itu bisa menyibukkan, mengganggu atau menyibukkan al-hawas lahu kepada an-nurul batin tadi itu, atau ya lahu terhadap seseorang, terhadap orang yang punya pengalaman seperti ini, wajazibatun, dan menarik al-hawas tadi itu iyahu, kepada orang bersangkutan, ila alamil hissi, kepada alam indera, alam yang kasat mata ya. Wasarifatun, dan ngengokke atau memalingkan al-hawas wajhahu, terhadap wajahnya atau terhadap pikirannya atau wajahnya, maksudnya wajahnya ini pikiran ya, atau hatinya orang tersebut, orang yang punya pengalaman ini ya, an alamil ghaibi, dari alam gaib, wal malakuti, dan alam malaikat. Jadi ada beda antara nabi dengan orang biasa. Kalau orang-orang biasa kayak kita ini, semua kita yang bukan nabi atau bukan para wali-wali ya, itu kadang-kadang kita punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata, yang gaib, itu pada saat tidur. Pada saat tidur. Kenapa kok kita hanya mampu melihat sesuatu yang gaib itu pada saat tidur? Gaib itu artinya bukan gaib itu malaikat atau enggak. Gaib artinya sesuatu yang tidak ada di depan kita. Jadi misalnya kita punya teman yang tinggalnya di negara lain misalnya ya. Nah, kita kan tidak bisa melihat mereka dengan mata kita. Nggak bisa. Mata kita hanya bisa melihat sesuatu yang di depan mata kita. Kalau tidak ada di depan kita ya objek itu tidak kelihatan. Nah, dia bisa kelihatan pada saat kita tidur. Nah, kan? Pada saat kita tidur, itu kadang-kadang kita berjumpa dengan teman-teman kita yang tinggalnya di tempat yang jauh, yang tidak ada bersama kita itu. Kadang-kadang malah kita melihat peristiwa masa lampau, itu bisa kita lihat kembali. Jadi pada saat tidur, itu ada kekuatan dalam diri kita yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Itu kalau orang biasa. Kenapa orang biasa hanya bisa melihat sesuatu yang gaib ini pada saat tidur? Karena kalau dia tidak tidur, itu kekuatan inderanya ini, itu begitu kuatnya. Jadi sultanul hawas itu ya, kekuasaan indera ini begitu kuatnya ya, sehingga dia mengalahkan mata batinnya. Jadi mata lahirnya
pada saat dia tidak tidur itu punya kekuasaan yang besar sehingga dia mengalahkan mata batin, yaitu mata batin berupa indera batin, bukan indera lahir. Kalau indera lahir itu kan mata, telinga, hidung, dan seterusnya. Nah, saat kita itu sedang tidak tidur, pada saat melek itu indera kita yang lahiriah ini, al-hawas itu ya, itu terlalu kuat kekuatannya sehingga mengalahkan kekuatan batin. Karena itu kekuatan batin kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib karena dikalahkan oleh kekuatan indera lahir kita pada saat kita bangun tidur, pada saat kita melek itu. Begitu kita tidur, mata lahir kita kan istirahat, mata kita nggak bisa melihat kalau pada saat tidur. Nah, karena indera kita istirahat pada saat kita tidur, baru mata batin kita, indera batin kita bekerja. Itulah penjelasannya kenapa orang yang bukan nabi dan para wali-wali itu hanya bisa melihat hal-hal yang gaib pada saat dia tidur. Karena pada saat itu kekuasaan indera lahir itu istirahat. Nah, tetapi kalau para nabi-nabi tidak. Para nabi-nabi ini walaupun mereka tidak tidur, itu mata batinnya tidak dikalahkan. Indera batinnya bekerja terus walaupun tidak tidur. Jadi indera batinnya itu begitu kuatnya, kekuatan dan kekuasaannya begitu kuatnya sehingga mereka tidak dikalahkan oleh indera lahirnya. Karena itu walaupun para nabi-nabi ini tidak tidur, mereka bisa melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang lain pada saat tidur. Misalnya apa? Tadi itu, melihat sahabat masuk surga dengan merangkak tadi itu. Itu para nabi-nabi itu sebabnya kenapa ketika nabi-nabi itu mengatakan saya melihat malaikat, itu ya melihat dengan mata lain, secara apa? Ya melihat pada saat melek, bukan pada saat tidur itu. Nah, ini keterangan seperti ini agak susah diterima pada zaman sekarang, karena zaman sekarang ini kan zaman orang yang tidak percaya kepada yang gaib-gaib ya. Ataupun kalau percaya itu ya percaya untuk guyon-guyon saja, misalnya untuk cerita-cerita lelembut itu. Nah, itu kan tidak serius sebetulnya kan. Tapi kan orang pada umumnya kan orang modern itu kan makin rasional, makin empiris ya, makin tidak percaya hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan indera. Jadi kalau ada cerita seperti ini ya itu dianggap ini gugon Tuhan, ini superstition atau tahayul ya. Tapi saya sih percaya ya. Saya percaya karena kita sekarang ini mungkin itu sudah hidup pada zaman yang berbeda memang. Ini zaman ketika manusia itu kekuatan-kekuatan batinnya itu sudah mulai merosot. Karena terlalu kuatnya pengaruh sains, pengetahuan, dan seterusnya. Jadi orang itu terlatih dengan menggunakan rasionya atau akalnya ya. Tetapi kekuatan-kekuatan batinnya itu sudah mulai tidak terasah lagi. Nah, zaman dahulu ketika zamannya berbeda, itu manusia itu punya kemampuan yang sekarang hilang ya, yaitu para nabi-nabi ini. Mungkin kalau dibaca zaman sekarang, kita membaca kisah-kisah para nabi itu kayak gugon Tuhan, kayak tahayul memang. Karena kita hidup pada zaman yang sudah makin empiris, makin rasional, makin terpisah dari hal-hal yang gaib itu. Makin kesini memang orang itu makin material, makin materialistik, makin rasionalistik, makin empiris ya. Ya meskipun manusia yang rasional itu ya ada segi positifnya, karena dengan makin rasional manusia bisa mencapai hal-hal yang menakjubkan sekarang ini, teknologi segala macam.
Tetapi kemajuan-kemajuan di bidang pengetahuan itu semua itu ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Manusia kehilangan skill-skill, keterampilan-keterampilan yang dulu pernah dimiliki oleh nenek moyang kita, yaitu skill yang menyangkut mata batin itu. Misalnya, ini sederhana saja lah, sederhana saja. Dulu zaman saya kecil, itu setiap murid masuk sekolah, itu pasti diajari kaligrafi. Cara nulis indah itu loh, kaligrafi. Hot, nggak diajari hot. Baik, saya dulu waktu masih sekolah di sekolah dasar di Ibtidaiyah itu diajari nulis indah untuk dua jenis aksara, aksara Arab dan Latin sekaligus. Jadi kita kalau masuk sekolah itu diwajibkan bawa buku kaligrafi. Itu khusus itu. Jadi kita diajari nulis kaligrafi indah Arab tuh begini, kaidahnya begini. Nanti Latin juga begitu. Kita nulis yang kursif itu, yang miring itu ya, kayak tulisan-tulisan zaman generasi Bung Karno segala macam itu indah banget ya. Itu diajari kita. Jadi waktu kita kecil itu, saya kecil itu, semua anak-anak itu terlatih nulis kaligrafi yang bagus itu, baik Arab maupun Latin. Nah, di zaman gadget sekarang ini, di mana orang itu hanya nutul-nutul saja, ya, nutul-nutul tok, itu kan tangannya nggak berguna, itu berguna hanya untuk nutul, mencet-mencet saja, hit the button, hanya untuk mencet tombol aja. Akhirnya keterampilan nulis indah itu kan hilang. Itu baru contoh sederhana loh ya, baru contoh sederhana, contoh nulis itu. Karena nulis itu tidak sekedar kegiatan fisik, kegiatan tangan kita bergerak begini. Menulis itu kegiatan mental, karena menyangkut sesuatu yang ada dalam pikiran, ya kan? Nah, karena kita sudah tidak melatih keterampilan mental kita menulis tangan yang baik, sekarang generasi sekarang ini nulisnya nggak karu-karuan ya. Kita sudah nggak, generasi sekarang mungkin udah nggak bisa nulis kursif itu, nulis Latin ya, miring dan nyambung terus itu, kursif itu ya. Itu udah nggak ada sekarang itu. Sekarang kalau nulis itu ya nulis huruf blok itu, putus-putus semua kan ya. Belum lagi keterampilan-keterampilan yang lain yang dulu dimiliki oleh nenek moyang kita, oleh kakek kita, buyut kita dan seterusnya, yang sekarang hilang karena digantikan oleh keterampilan baru. Nah, termasuk ini keterampilan melihat sesuatu yang gaib itu. Itu kita juga sudah hilang itu. Dulu dulunya ada keterampilan seperti ini ya. Dulu para nabi-nabi punya keterampilan ini. Diberikan anugerah Allah untuk bisa punya kemampuan mental dan spiritual seperti ini. Nah, zaman sekarang orang mungkin nggak percaya karena sudah beda zamannya. Ya. Kita sudah kehilangan keterampilan itu. Makanya kalau kita baca begini itu jangan langsung menolak, ini kan gugon Tuhan tahayul saja, ini tahayul pramodern ini ya. Saya kira nggak begitu cara melihatnya ya. Jadi ya saya percaya ya, para nabi-nabi itu punya kekuatan yang kita nggak punya, kekuatan-kekuatan yang kita nggak punya itu ya. Jadi ketika mereka mengatakan aku melihat orang masuk surga, itu ya beneran melihat itu ya. Karena apa? Karena mata batinnya, indera batinnya itu begitu kuat dan mengalahkan indera lahirnya ya. Mengalahkan indera lahirnya itu, sehingga mereka bisa melihat hal-hal yang gaib pada saat melek, tidak saja pada saat tidur. Kalau kita bisa melihat hal-hal gaib kalau kita tidur saja ya. Meskipun ada orang-orang tertentu yang juga punya sih kemampuan seperti ini, yang melihat sesuatu yang gaib secara melek ya, tidak dalam keadaan tidur. Saya baru mendengar atau bertemu dengan orang yang menceritakan pengalaman seperti ini barusan 2 hari yang lalu ya. Ada orang yang bertemu dengan orang yang sudah meninggal lama gitu ya. Melek, tidak dalam keadaan itu, melek itu melihat langsung itu ya. Itu tahayul ya, monggo saja kalau jenengan anggap tahayul ya enggak apa-apa. Ini kan hanya soal iman ya.
Wa ba'dul anwari, dan sebagian cahaya-cahaya an-nabawiyyati yang bersifat kenabian, qad yasta'li, kadang-kadang unggul atau menang, wa yastauli, dan menguasai. Jadi dia begitu kuatnya sehingga menguasai indera lahir. Bihaitsu la tastajirruhu, begitu rupa sehingga tidak menarik kepada ba'dul anwar an-nabawiyyah ini al-hawasu, indera-indera lahir, ila alamiha, kepada alamnya al-hawas. Wala tashghalu, dan tidak menyibukkan al-hawas ini kepada ba'dul anwar an-nabawiyyah. Sudah saya terangkan sebelumnya ya. Karena itu fayusyahidu, maka bisa melihat para nabi-nabi ini fil yaqadzati, pada saat melek, ma sesuatu yusyahidu, yang hanya bisa melihat kepada ma ini ghairuhu, orang yang selain nabi, fil manami, pada saat tidur. Karena indera batinnya begitu kuat ya. Dia bisa melihat sesuatu yang gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang yang bukan nabi pada saat tidur, yaitu pada saat indera lahirnya istirahat sehingga indera batinnya bekerja. Jadi kalau orang bukan nabi itu nggak bisa dua-duanya memang. Kalau indera batinnya, kalau indera lahirnya aktif ya, indera batinnya kalah. Begitu indera batinnya bekerja, indera lahirnya kalah. Para nabi-nabi itu bisa dua-duanya itu. Bahkan indera batinnya itu saking powerfulnya, saking kuatnya, mereka bisa mengaktifkan kegiatan batinnya itu pada saat indera lahirnya melek atau tidak tidur. Ini teori pengetahuan ala para filosof muslim zaman dulu ya begini. Ini bukan hanya Al-Ghazali, dengan baca Ibnu Sina juga begini, Ikhwanus Sofa juga begini. Al-Farabi mungkin tidak menulis ini ya, tapi Ibnu Sina yang menulis mengenai ini. Ini teori pengetahuan atau teori cognition, teori mengetahui sesuatu. Itu seperti ini ya. Yang ini sudah tidak lagi dikenal pada zaman modern, karena di era modern manusia modern mengenal epistemologi baru. Epistemologi itu artinya teori mengenai bagaimana manusia tahu. Ya, itu namanya epistemologi. Nah, dalam epistemologi Islam klasik ya, seperti yang dikenal oleh generasinya Al-Ghazali, itu ya seperti ini. Ada kekuatan-kekuatan batin yang bisa melihat hal-hal gaib. Yang itu tidak pernah dibahas di dalam epistemologinya John Locke atau ya, para filosof-filosof modern yang sekarang banyak dibaca oleh para mahasiswa filsafat saat ini. Itu kan yang dibaca epistemologi modern yang sudah menafikan hal-hal yang bersifat metafisik seperti ini. Udah nggak masuk ini perhitungan ini ya. Nah, kita sebagai muslim mewarisi tradisi teori pengetahuan atau epistemologi yang beda. Itu harus kita ingat itu ya. Jadi jangan menganggap teori pengetahuan itu hanya teori pengetahuan yang dikenalkan oleh John Locke, David Hume, atau para filosof-filosof empiris Inggris atau filosof rasional Prancis dan seterusnya. Enggak. Itu hanya sebagian saja. Jadi jangan menganggap itu segala-galanya, enggak. Kita punya warisan pengetahuan yang kaya sekali dari generasi Al-Ghazali, dari generasi Ibnu Sina, generasi Ibnu Rushd dan yang lain-lain ya, yang seperti ini ya. Dan ini diteruskan oleh para filosof-filosof besar di segala zaman di dunia Islam ya. Ada Mullah Sadra, ada Suhrawardi, ada dan yang lain-lain ya. Dan kita bangga lah ya punya warisan seperti ini ya. Kita tidak menafikan epistemologi modern itu penting, tapi jangan menafikan epistemologi Islam tradisional yang masih menganggap bahwa sesuatu yang bisa diketahui oleh pikiran manusia itu tidak sekedar hal-hal yang bersifat empiris yang bisa dilihat oleh indera kita, tapi juga hal-hal yang sifatnya gaib atau metafisik gitu. Karena epistemologi modern itu hampir semuanya itu post metafisik ya.
Post metafisik artinya pasca, artinya setelah. Jadi sudah nggak percaya lagi dengan yang metafisik, yang gaib Tuhan. Saya itu nggak percaya itu udah. Jadi kalau jenengan pelajari teori pengetahuan modern, itu hampir semuanya itu post metafisik. Ataupun kalau masih membicarakan yang metafisik, yang gaib, itu dianggap ya nggak penting. Itu kayak dongeng kancil, kira-kira gitulah ya. Nah, kita nggak begitu. Malah kalau dalam epistemologinya Al-Ghazali ya, dan juga para ulama muslim, para filosof muslim zaman dahulu, yang metafisik itu yang justru yang paling nyata. Jadi itu berbeda dengan cara berpikir modern. Kalau yang modern, yang real itu ya yang bisa dilihat mata, itu yang real. Atau dilihat bukan hanya mata, tapi hal-hal yang bisa dilihat mata atau yang membantu mata. Misalnya mikroskop atau teleskop atau segala macam. Pokoknya hal-hal yang instrumen, menjadi alat pembantu indera kita. Kalau sesuatu tidak bisa diindera dengan mata atau indera atau pembantu-pembantu indera, ya dia tidak nyata. Itu kalau epistemologi yang post metafisik, yang setelah metafisika, yang mengingkari alam gaib ya. Tapi kalau epistemologi yang metafisik seperti epistemologinya Al-Ghazali dan seterusnya ini, sebaliknya, kalau dengan baca kitab Mishkatul Amr kemarin kan, yang hakiki itu justru yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini semua ini alam perlambang, ini majazi semua, ya kan? Jadi justru dibalik itu cara berpikirnya itu. Yang kelihatan ini hanya refleksi, cerminan atau kelanjutan dari yang hakiki yang tidak kelihatan. Jadi yang hakiki itu justru yang tidak maksus, ya, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat itu. Ini beda ya, epistemologi metafisik dengan yang post metafisik itu beda banget ya. Nah, ketika para filosof dan ulama muslim seperti Al-Ghazali mengatakan bahwa yang hakiki itu yang tidak kelihatan, yang gaib ya, yang ghairu mahsus, yang alamul malakut itu bukan berarti yang alam asyahadah ini, alam indera ini, alam kodrati istilahnya ya dalam filsafat itu ya, alam kodrati. Itu tidak penting, enggak, penting juga. Islam itu tidak mengabaikan alam lahir ya, karena alam lahir ini justru menjadi tangga untuk taroki, naik kepada alam gaib. Ini orang yang menganggap tasawuf itu artinya mengabaikan alam lahir, mengabaikan dunia. Itu keliru sekali. Itu bukan epistemologi ulama kita dulu, itu enggak begitu. Ya. Memang alam batin itu yang hakiki, tapi bukan berarti yang zohir, alam zohir itu tidak penting. Jadi walaupun alam zahir ini alam perlambang, alam misal, ya perlambang, yang menjadi tangga menuju kepada alam yang sejati, yang hakiki di alam gaib, bukan berarti yang alam lahir ini harus kita abaikan, enggak. Ya. Seperti di keterangan dalam dua minggu sebelumnya ya, jadi orang itu tidak bisa mengabaikan makna lahir, ya tidak bisa, tapi tidak bisa berhenti pada makna yang lahiriah, harus tembus kepada yang batin itu. Itulah epistemologi kita itu. Saya menyebut ini epistemologi tradisional. Yang ini bukan saja khas Islam. Kalau jangan baca misalnya dalam sejarah filsafat Kristen pertengahan itu juga sama, seperti ini juga, sama. Yahudi juga begitu, ya. Jadi hanya di alam modern inilah berubah segala-galanya itu. Yaitu apa? Yang hakiki itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu majazi atau malah nggak ada sama sekali. Kalau masih majazi itu masih mending itu. Kalau yang ekstrim lagi, yang tidak kelihatan mata lahir kita ini, itu ya tidak ada. Statusnya itu berarti dia ghairu maujud. Ghairu maujud itu ya. Inilah
perubahan radikal dalam sejarah manusia ini ya. Sejarah modern itu sejarah yang bisa kita sebut post metafisika, artinya sudah meninggalkan yang gaib itu. Ya tapi ini mungkin apa ya, mungkin perkembangan sementara saja. Kalau saya yakin suatu saat manusia itu nanti ya akan sadar kembali, terutama orang-orang barat itu ya. Memang ini kayak perjalanan yang harus dilalui memang. Jadi kadang-kadang orang itu untuk kembali kepada asal itu lu harus lupa dulu. Jadi lupa asal baru balik kembali ke asal itu. Ya. Itu kadang-kadang begitu itu. Orang itu dalam perjalanan menuju kepada kesejatian itu kadang-kadang harus lupa dulu. Setelah lupa jalan-jalan ketemu kembali. Ya. Itu ketemu kembali itu. Karena kalau nggak lupa itu nanti apa ya, orang itu ketika balik sesudah dia pernah lupa itu pengalaman baliknya itu lebih mendalam ya. Kalau orang itu pernah salah lalu kembali kepada jalan benar, itu dia punya pengalaman yang unik yang tidak pernah dipunyai oleh orang yang selama hidupnya benar terus ya. Makanya manusia itu memang mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Cuma manusia yang baik adalah dosa lalu kembali. Nah kalau yang dosa terus sampai akhir hayat ya sudah, itu namanya su'ul khotimah, naudzubillah ya. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang pernah dosa lalu balik, orang yang pernah jatuh berdiri kembali. Itu unik pengalamannya. Nah orang dari lahir cepret sampai dewasa tua kaya terus nggak pernah gagal itu ya enak, tapi enaknya itu nggak terasa enak karena nggak punya perbandingan dia. Orang itu merasa enak kan kalau pernah susah, ya kan? Orang itu pernah merasa menikmati lezatnya kembali itu kan kalau pernah pergi ke mancanegara. Kenapa sih mudik itu terasa lezat? Ya karena sampean ke Jakarta atau ke kota-kota lain. Dan sampean di kampung terus nggak pernah pergi ke tempat lain, nggak pernah ke Monco istilahnya, ke tempat lain ya. Ya mudik nggak ada. Mudik itu tobat kira-kira gitulah ya. Mudik itu kan kembali kepada asal. Tapi mudik itu ada karena orang itu pergi ke tempat lain. Orang itu mengembara. Karena mengembara lalu ada alasan untuk mudik. Kalau orang nggak pernah mengembara, ya nggak ada mudik. Makanya kadang-kadang ya, ini kalau ilmu batin ya, orang berdosa itu hikmahnya banyak sebetulnya. Bukan berarti ini kita harus dosa, enggak ya. Tapi kalau dipandang dari sudut ilmu Mishkatul Anwar, ilmu batin itu, orang berdosa itu, tapi berdosa yang nanti kembali loh ya. Orang berbuat salah, jatuh, berdosa segala macam itu kadang-kadang itu bagian dari proses spiritual itu, perjalanan batin itu ya. Karena kalau orang nggak pernah berdosa, taat terus dari awal sampai akhir itu ya bagus ya, tapi akan lain rasanya kalau orang pernah berdosa, salah, jatuh sampai terluka berdarah-darah, lalu bangun kembali, tegak kembali, itu rasanya jadi lain. Itu ada sesuatu yang tidak dialami oleh orang yang tidak pernah jatuh itu ya. Itulah, jadi itu epistemologi tradisional begitu. Walakinnahu, sebaliknya sesungguhnya, sesungguhnya ba'dul anwar an-nabawiyah ya, para nabi-nabi itu idza kana, ketika ada ba'dul anwar an-nabawiyah fi ghayatil kamali, pada saat puncak kesempurnaannya,
lam yaktasir, tidak terbatas ba'dul anwar an-nabawiyah atau idrakuhu, tidak terbatas idrakuhu, fa'ilnya yaktasir, idrakuhu kemampuan penginderaannya ba'dul anwar an-nabawiyah tidak terbatas ala mahdhis surati, kepada bentuk murni, kepada kemurnian bentuk al-mudrakati yang bisa dilihat, al-mubsarati yang bisa diindera dengan indera lahir itu ya. Jadi mereka para nabi-nabi itu pada saat mencapai puncak kemampuan spiritual dan kerohaniannya, itu mata batinnya itu tidak sekedar hanya, atau kemampuan melihat para nabi-nabi ini tidak terbatas kepada hal yang bersifat kasat mata, yang bersifat indrawi ya, yang bersifat material atau fisikal ya. Tetapi bal'abaro, sebaliknya melampaui ba'dul anwar an-nabawiyah tadi, minha dari as-suwar atau as-surah al-mudraka al-mubsarah ila sirri, kepada sesuatu yang gaib. Jadi tembus pandangannya itu pada saat momen mata batinnya itu sampai ke puncak kesempurnaannya. Tapi kan tidak selalu. Jadi para nabi-nabi itu, kalau menurut keterangan Mishkatul Anwar ini ya, itu juga kemampuan batinnya itu naik turun. Tidak sepanjang hidup itu mata batinnya aktif terus bisa melihat malaikat apa, enggak ya. Ya karena kalau nabi-nabi itu sepanjang hidupnya kok mata batinnya itu pada posisi sempurna terus, itu ya bahaya juga, karena nanti nggak punya kesempatan untuk membangun peradaban di bumi ini. Kan orang itu kan ya kadang-kadang mi'raj, naik ke langit turun ke bumi, naik ke langit turun ke bumi. Kalau di langit terus ya memang enak, tapi ya sampean nggak membangun sesuatu di bumi itu. Makanya ngaji itu ya perlu ada ngaji ilmu batin, ilmu zahir. Zahir terus juga nggak bisa. Kalau jenengan di ilmu zahir terus nanti nggak sampai kepada hakikat sesuatu. Tapi kalau ngajinya hakikat tok, nanti lupa kehidupan ya. Kan penting juga membangun industri, ekonomi, pembangunan, bikin kantor, bikin koran, nyetak buku, itu kan semua penting. Itu kan pekerjaan lahir yang juga harus dikerjakan itu. Kalau orang sepanjang hidupnya kok yang dilihat malaikat terus, ya malah bahaya itu. Jadi nabi-nabi itu naik turun juga pada saat kemampuan mentalnya dan spiritualnya dan kerohaniannya itu sampai ke puncak. Itu yang dilihat tidak sekedar hanya barang-barang lahiriah, barang yang batiniah itu bisa dilihat pada saat melek, bukan tidur saja itu ya. Inilah epistemologi Ghazalian ya, epistemologi tradisional ya. Kalau ada di antara santri Ihya ini yang akrab dengan tulisan-tulisannya Syed Hussein Nasr ya, Sayyid Hussein Nasr, pasti paham yang dibicarakan sekarang ini, paham banget ya. Fangkasyafa, maka terbukalah lahu bagi para nabi ini ba'dul anwar an-nabawiyah annal imana, sesungguhnya iman, jadzibun, iman, kepercayaan itu ya, jadzibun itu punya magnet, punya daya tarik ya. Jadzibun itu kayak magnet ya, daya tarik, daya apa namanya, daya tarik, apa hukum yang ditemukan Newton itu, gravitasi. Nah, punya daya gravitasi yang menarik itu. Ilal alami, kepada alam, alladzi yu'abbaru, yang diungkapkan alam ini, anhu, dari alam ini, bil jannati, dengan istilah jannah itu. Orang kalau mata batinnya itu kuat, imannya begitu kuat itu saking kuatnya sehingga dia bisa melihat surga. Bisa melihat surga itu. Wahua, dan alam tadi itu, alam yang disebut surga itu adalah al-alamul a'la, alam yang tinggi, bukan alam bawah, alam atas itu. Wal ghina, dan sesungguhnya kekayaan ya, atau wal ghina, dan kekayaan, wasarwatu, dan
hak milik, ya kekayaan juga. Jadibani itu mempunyai daya gravitasi, daya tarik ilal hayatil hadirati kepada kehidupan sekarang ini. Wahiyal alamul asfalu, dan alam yang sekarang ini itu alam bawah. Jadi iman itu menarik kita ke atas sehingga kita bisa melihat surga. Tapi dunia, kekayaan, hak milik, ya benda-benda yang kita miliki itu menarik kita ke bawah. Jadi manusia itu kayak berada di antara tegangan itu. Di satu pihak ada daya gravitasi yang menarik dia ke atas. Di pihak yang lain ada daya gravitasi yang seperti gravitasi di bumi ini, jenengan tertarik ke bumi. Jadi kehidupan material, ya, alam materi itu menarik sampean ke bumi. Tapi iman kita menarik kita ke atas itu. Nah, tergantung, kalau yang kuat itu daya tarik bumi, ya kita nggak bisa melihat surga. Yang kita perhatikan, kita pikirkan tiap hari ya masalah-masalah duniawi terus. Tapi kalau orang itu imannya kuat, itu walaupun dia di bumi, tapi rohnya ditarik ke atas itu. Tarik ke atas itu. Fa'ingkana, maka jika ada al-jadhibu daya tarik, sesuatu yang menarik ila asyghali dunia kepada kesibukan-kesibukan dunia, aqwa lebih kuat, au muqawiman atau bisa melawan ya lil jadhibil akhari kepada daya tarik yang lain, itu daya tarik yang menarik kita ke atas ke langit ya, maka sadda, maka akan menghalangi al-jadhib tadi itu anil masiri dari bisa berjalan ya, bisa naik ya ila jannati kepada surga, karena kekuatan dunia materi lebih kuat terhadap diri kita sehingga kita nggak bisa naik ke atas. Jalan kita untuk ke surga itu terhambat kalau gravitasi dunia materi ini lebih kuat dalam diri kita. Wa ingkana, jika ada jadibul imani, daya tarik iman aqwa lebih kuat, aurasa, maka bisa menimbulkan jadibul iman ini usran, kesulitan ya, wabud'an, dan kelambanan atau ya kelambanan, lamban ya, fisayri di dalam jalannya orang ini ya, jalannya orang atau jalannya jadibul iman, fayakunu, maka ada mithaluhu, contohnya jadibul iman yang seperti ini adalah fi alami syahadati, di dalam alam syahadah, al-habwa adalah merangkak. Tadi kan disebutkan, ini tafsir menarik dari Al-Ghazali. Tadi kan Kanjeng Nabi bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk surga tapi merangkak. Merangkak itu apa sih? Merangkak itu kan jalan tapi agak kerepotan kan. Tidak seperti jalan normal itu, kalau jalan normal apalagi lari itu kan cepat seret itu. Tapi kalau merangkak itu berarti jenengan itu jalannya kayak siput, pelan-pelan itu. Kenapa kok Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan pelan-pelan? Karena memang dia punya iman yang kuat, tetapi juga tarikan atau gravitasi dunia itu masih ada itu. Kita ini jangan-jangan ya levelnya itu kayak begitu, masuk surga itu lambat karena ya kita memang imannya kuat, tetapi gravitasi dunia juga masih kuat juga. Jadi kayak kita mau maju ke depan tapi ada tarikan dari belakang itu, sehingga kita jalannya itu pelan gitu, tidak lancar itu. Karena ada daya tarik yang gondeli kita. Jadi kita itu masih digondeli oleh dunia ini itu. Kita ini kan masih mikirnya tiap hari kan dunia terus itu. Ya masih untung masih punya iman ya. Kalau nggak ada iman sama sekali ya udah nggak bisa naik ke atas sama sekali itu. Jadi ya udah oke lah, kita nggak apa-apa masuk surga dengan merangkak, tapi yang penting masuk itu ya. Yang penting masuk ya. Walaupun agak susah payah itu karena ada gravitasi dunia ini. Nah, itulah ini tafsirnya kenapa kok merangkak, karena itu imannya kuat tetapi ada gravitasi yang menarik ke arah sebaliknya. Jadi kayak bertarung itu, gravitasi ke atas dan gravitasi ke bawah ini bertarung. Cuma yang gravitasi yang ke atas itu menang. Cuma menang belum sempurna, masih ditarik-tarik terus oleh gravitasi dunia. Sehingga
jalannya pelan banget, sedikit demi sedikit itu ya. Ini tafsir apa ya? Tafsir spiritual atau tafsir sufi atas hadis tadi itu ya. Fakadzalika, maka begitu jugalah tatajalla, menjadi jelas, menjadi kelihatan dengan terang lahu bagi bagi orang yang seperti Abdurrahman bin Auf ini ya, atau bagi Ba'dul Anwar An-Nabawiyah juga bisa, anwarul asrori, cahaya-cahaya sesuatu yang rahasia, yang gaib ya, min wara'i zujajatil khayali, dari balik kaca-kaca berupa khoyal itu. Berupa khoyal. Sudah saya jelaskan ya, masih ingat ya khoyal itu? Khoyal itu seperti saya sudah pernah terangkan. Jadi misalnya ini benda namanya tip X ini sekarang udah jarang dipakai ini ya. Zaman saya kecil dulu tip X ini andalan. Karena kalau nulis keliru di strip, dihapus dengan tip X. Nah ini kalau kita melihat tip X ini di depan mata kita lihat ya. Begitu tip X ini kita singkirkan dari depan mata kita nggak bisa melihat lagi. Tapi memori atau gambaran barang ini tercetak dalam memori kita, dalam bayangan kita. Nah, kekuatan dalam pikiran kita untuk menyimpan gambar-gambar dari barang yang sudah pernah kita lihat, ya, kemudian tidak ada lagi, itu namanya alamul khayal. Nah, alamul khayal seperti digambarkan dalam kitab Mishkatul Anwar minggu yang lalu sudah saya baca ya, saya terangkan. Alam khayal itu kalau ibarat lampu, teplok itu seperti kacanya. Kaca ya. Kaca dalam teplok itu berguna supaya apinya lampu teplok ini tidak mati kalau dihembus angin. Jadi lampu itu bisa bekerja tentu saja kalau ada apinya ya, ada api, ada minyaknya, ada sumbunya. Tetapi itu tidak bisa bekerja dengan normal, apinya bertahan kalau tidak dilindungi oleh kaca. Nah, kaca ini itulah tamsil atau perlambang untuk alamul khayal, untuk alam tadi itu, untuk kekuatan dalam diri kita yang bisa menyimpan memori-memori tadi itu. Itu namanya alamul khayal itu. Itu kaca. Nah, kaca ini ya, kaca lampu ini itu kalau dia kotor ya, itu ya memang sinar lampu ini tidak mati, tapi sinarnya tidak bisa menyinari sekitarnya. Karena apa? Karena kacanya kotor, makanya perlu dibersihkan. Begitu kacanya bersih, itu sinar lampu ini bisa menyebar ke sampingnya sehingga berguna untuk menyinari orang-orang ya. Lampu berguna karena semprongnya ya, kaca semprongnya itu bersih, tidak kotor itu. Nah, orang yang punya mata batin yang tajam itu seperti kaca semprong lampu teplok itu yang bersih, sehingga walaupun orang ini itu walaupun kamu itu, walaupun api di dalam lampu teplok itu terhalang oleh kaca, tetapi sinarnya itu tembus itu. Dengan kata lain, sampean itu masih hidup di dunia, tapi karena kaca sampean itu bersih, sampean bisa tembus pandang sampai ke langit gitu. Itu seperti begitu. Nah, kalau jenengan itu kok tidak bisa melihat yang di langit, itu karena ya sampean ini lampu semprongnya itu kotor itu. Sehingga cahaya mata batin kita itu tidak bisa tembus melihat sesuatu yang ada di langit. Nah, nabi-nabi itu kan semprongnya bersih banget. Saking bersihnya itu kayak semprongnya nggak ada. Kan sering kan kalau kaca itu begitu bersihnya, kadang-kadang nggak kelihatan. Makanya banyak orang kalau masuk gedung,
pintunya kaca, itu kan banyak yang nabrak itu kan. Saya juga pernah ngalami itu. Masuk pintu gedung, karena saking bersihnya pintu kacanya itu, saya kira nggak ada lip pintunya. Saya jalan aja santai, tiba-tiba kejedot itu. Dek, oh baru sadar ada kaca rupanya. Saking bersihnya kaca itu. Nah, para nabi-nabi itu mata batinnya itu seperti kaca semprong yang bersih banget, sehingga sinar mata batinnya itu tembus sampai ke alamul ghaib itu ya. Nah, ini sekarang sudah pas jam 9 ini, tambah sedikit ya. Wa kadzalika dan begitu juga layak tasilu tidak terbatas fi hukmihi di dalam penilaiannya Kanjeng Nabi tadi itu, dalam hadisnya tadi itu, ala Abdurrahmani terhadap sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Wa ingkana senajan atau walaupun ada ibsoruhu melihatnya Kanjeng Nabi maksuran terbatas alaihi kepada Abdurrahman bin Auf ya, baliyuh kamu ya, sebaliknya dinilai atau dihukumi ya, bihi dengan hukumnya Kanjeng Nabi tadi itu ala kulliman terhadap setiap orang ya, qawiyat yang kuat basiratu kekuatan mata batinnya orang tersebut ya. Jadi kemampuan untuk bisa menilai atau melihat hal-hal yang gaib ini tidak terbatas pada Kanjeng Nabi saja. Orang-orang yang punya kekuatan batin yang kira-kira agak mirip meskipun tidak selevel ya, itu juga bisa sama. Ya. Wastahkama dan kuat imanuhu imannya orang tersebut, wa kathurat dan banyak sarwatuhu modalnya atau kekayaan batinnya orang tersebut, kathrotan banyak, tuzahimu yang atau wakathrat dan banyak sarwatu kekayaan orang tersebut, kekayaan duniawi yang maksudnya kekayaan duniawinya, kathrotan banyak, tuzahimu yang melawan, yang mendesak banyaknya ini al-imana kepada iman. Jadi tadi kan Kanjeng Nabi mengatakan, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak. Nah, perkataan Kanjeng Nabi ini tidak terbatas untuk Abdurrahman bin Auf, tetapi berlaku untuk semua orang ya, yaitu semua orang yang imannya kuat tetapi juga gravitasi duniawinya juga kuat juga, itu nanti masuk surga juga begitu, merangkak itu ya. Lakin la tuqawimu, tetapi tidak melawan ya, atau tidak bisa melawan sarwatuhu tadi, kekayaan duniawinya ya, hu kepada iman, lirujhati kuwatil imani, lirujhani kuwatil imani, karena kemenangan atau unggulnya kekuatan iman dia. Jadi ini berlaku tidak hanya buat sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa saja yang punya iman yang kuat tetapi masih punya gravitasi dunia yang kuat juga, cuma masih terlalu kuat imannya sehingga imannya mengalahkan gravitasi dunia, itu dia masuk surganya begitu itu, lambat. Ya ini sama lah dengan orang yang kemampuan intelektualnya itu bagus tetapi dia masih terganggu oleh hal-hal lain. Misalnya jenengan nulis skripsi, itu kan membutuhkan perhatian atau fokus pikiran yang kuat itu. Tapi sampean nggak bisa fokus total. Jenengan nulis itu kan butuh kekuatan pikiran yang terpusat ya, tidak terganggu oleh yang lain-lain. Kalau jenengan nulis masih mikir yang lain-lain, itu nulisnya lambat itu, merangkak kayak Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak begitu. Jenengan tidak lancar. Tapi kalau misalnya jenengan nulis nggak ada gangguan apapun, wah itu lancar sekali itu, cepat selesai. Nah, itulah tamsil atau perlambang orang yang masuk surga itu dengan merangkak itu, karena ya tadi itu dia punya dua gravitasi yang saling bersih tegang. Cuma gravitasi iman lebih kuat sehingga menang. Cuma menangnya nggak sempurna, masih digondeli sama
atau oleh gravitasi dunia. Fahada, maka keterangan ini yu'arifu, bisa mengenalkan ini semua kepada diri kamu, kaifiyata ibsaril anbiya'i, bagaimana cara melihatnya para nabi-nabi, as-suwara, gambar-gambar, wa kaifiyata musyahadatihim, dan bagaimana cara melihatnya para nabi-nabi, al-ma'ani, yang makna-makna, min wara'is suwari, dari balik bentuk-bentuk yang lahir, ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.